يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Bagaimanakah saat manusia dikumpulkan di alam mahsyar, di padang mahsyar? Manusia nanti dikumpulkan dalam keadaan dia telanjang. Tak ada satu helai benang pun yang menutupi tubuhnya. Dalam keadaan nyeker, tidak bersendal, tidak bersepatu, tidak berkaos kaki. Dalam keadaan tidak berkhitan, walaupun selama di dunia sudah berkhitan. Saya yakin semua yang hadir di sini sudah berkhitan. Nanti di alam mahsyar itu utuh seperti ketika kita baru lahir, utuh. Tapi tubuh kitanya tidak akan seperti bayi, enggak. Diceritakan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "Innakum mahsyuruna huffatan uratan ghurala." Thumma qara'a, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan huffat, urat, dan gural. Huffat itu nyeker. Huffat itu tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu, tidak beralas kaki. Urat itu telanjang, bulat telanjangnya. Tidak ada satu helai benang pun yang menutupi. Dan gural itu artinya dalam keadaan tidak berkhitan. Lalu beliau membacakan ayat, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka kami kembalikan dia seperti awalnya. Gubrak kita lahir ke alam dunia dalam keadaan begitu. Ada enggak bayi karena dia orang kaya, anak raja, begitu lahir tuh sudah memakai sutra, ya, emasna rencem gitu, terus berkaos kaki. Nah, ini mah anak raja. Ada yang begitu? Tidak ada. Semua mau anak raja, mau anak rakyat jelata, lahir dalam keadaan telanjang, tak berkaos kaki dan tidak berkhitan. Semuanya begitu. Allah menyatakan, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami memulai awal ciptaan, nanti kami akan kembalikan akhir kehidupan mereka seperti itu pula. Di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan persis seperti itu. Tidak berpakaian, tidak berkaos kaki, bercelana ataupun bersendal, dan tidak berkhitan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ucapan Nabi SAW yang menyatakan, "Yahsyarullahu yaumal qiyamah huffatan ghuratan ghurala." Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak berkhitan. Berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd." Wahai Rasulullah, laki perempuan dikumpulkan bareng dalam keadaan telanjang, nanti pak intip-intip, saling melirik. Nah sekarang mah jangankan bersamaan, atau yang mandi oge ditong. Yang bengal mahnya, kalau nggak ditong dikunci pintu, di lubang pintu pasang CCTV di WC awat. Ada yang jahil kayak begitu? Ada. Nah, apalagi ini terbuka semua ya, saling lirik dong. Itu menunjukkan besarnya rasa malu Aisyah. Wah, malu dong. Apa kata Nabi SAW? "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'd." Wahai Aisyah, urusan yang mereka akan hadapi lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih harus fokus diperhatikan daripada hanya sekedar saling melihat.
saling melirik. Kita sudah nggak peduli lagi terhadap kondisi keadaan kita, keadaan orang lain. Tidak berhasrat, tidak berminat, tidak ada syahwat sama sekali ketika itu. Jangankan itu, nanti di akhirat menghadapi hisab ya. Di dunia saja, ketika umpamanya di pondok pesantren, akhwatnya pada bercadar semuanya. Kadang mata pun nggak kelihatan, wajahnya tertutup. Ada laki-laki langsung lari. Yang begitu bagus apa benar? Bagus dan benar. Tiba-tiba ketika berkumpul di dalam bangunan, gak ada apa? Gempa. Skalanya tinggi, di atas 6, di atas 7. Dalam keadaan mereka tidak menutup aurat. Ada yang sedang mandi di WC juga. Tiba-tiba goyang ini. Apa yang terjadi? Lari mereka keluar. Dalam keadaan seadanya. Yang penting selamat dulu. Lari keluar. Di luar ada ikhwan-ikhwan juga sama berlarian. Oh, keluar, yang penting gak ada di dalam, takut kena reruntuhan. Ya, tidak peduli lagi dengan keadaan. Pas sudah reda baru, wah mana jilbabku. Disebut oleh ikhwan nazar masal. Ada yang terjadi seperti itu? Ya, ini terjadi. Ya, ada juga kejadian. Orang lagi tidur di rumahnya. Biasanya kalau tidur di rumahnya nggak pakai baju, hanya pakai daleman. Suami dengan istri sudah pakai daleman, nggak apa-apa suami dengan istri. Lagi tidur begitu, tiba-tiba terbangunkan ada api di sekitarnya. Ternyata rumahnya kebakar. Ada api, wah langsung bangun, api, ayo keluar. Langsung dua-duanya lompat keluar tuh. Tolong kebakaran. Dia nggak peduli dengan kondisi dirinya. Ya, orang-orang tetangga berdatangan. Terus disiram dengan air. Setelah selesai baru sadar. Tadi nggak sadar ya, nggak peduli. Langsung lari lagi ke dalam. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Ya, kata Nabi SAW, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, perkara yang harus dihadapi saat itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih menakutkan daripada harus saling melirik satu sama lain. Nah, di sini muttafaqun alaih, yang menunjukkan bahwa manusia ketika dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, dalam keadaan tidak berkhitan, persis seperti ketika dia baru lahir. Ada hadis yang menerangkan bahwa mayit kelak akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang mereka pakai ketika matinya. Sebagaimana beberapa keterangan berikut ini. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ketika mau mati, Abu Sa'id Al-Khudri seorang sahabat minta pakaian baru. Lalu dipakaikanlah pakaian baru itu kepadanya. Kemudian dia berkata, menjelaskan alasan kenapa mau mati pingin baju baru. Dia menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal mayyita yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia kenakan ketika mati. Berkata Al-Hakim yang meriwayatkan hadis ini, sahihun ala syarti sahihain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi menyepakati persahihan yang dilakukan oleh Al-Hakim kepada hadis ini. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah,
fahuwa kama qala, dan hadis ini sahih seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Adzahabi. Hadis ini sahih. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menyatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dengan memakai pakaian yang dia pakai ketika mati. Tidakkah hadis ini bertolak belakang dengan hadis tadi bahwa manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Yang itu sahih, yang ini sahih. Dua-duanya sahih, sumbernya sama, nggak mungkin bertentangan. Lalu para ulama mengkompromikan makna dua hadis ini. Pertama, hadis ini ada 3 makna. Makna pertama, annaha tabla ba'da qiyamihim min quburihim. Fa'idha wafaul mawqif yakununa uratan thumma yulbasuna min thiyabil jannah. Pertama, bahwa pakaian itu akan musnah ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur. Dan ketika mereka itu bangkit dari alam kubur di padang mahsyar nanti, mereka dalam keadaan telanjang, lalu akan dipakaikan pakaian dari surga. Ini yang pertama. Kedua, annahu idza kusiyal anbiya thumma siddiqun thumma man ba'dahum ala maratibihim fatakunu kiswata kulli insanin min jinsi ma yamutu fih thumma idza dakhalul jannah lubisu min thiyabil jannah. Kedua, mana hadis ini? Nanti para nabi akan diberikan pakaian pertama kali. Lalu para siddiqin, lalu orang-orang yang kadar kesolehannya di bawah itu sesuai dengan kadar iman mereka. Maka nanti ketika di padang mahsyar diberi pakaian setelah sebelumnya telanjang, orang akan diberi pakaian yang jenisnya sama dengan jenis yang dia pakai ketika mati. Nanti ketika masuk surga diganti dengan pakaian surga. Jadi ketika pertama bangkit, ya telanjang semuanya. Tapi beberapa saat setelah itu sebelum masuk surga atau neraka akan diberikan pakaian. Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian di kalangan manusia adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nanti ada keterangan tentang hal itu beserta sebab-sebabnya yang diterangkan oleh para ulama. Jadi dua makna tadi betul itu maknanya pakaian. Makna ketiga, annal murada bithiyab hahuna al-amal. Yang dimaksud dengan pakaian dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah amal. Manusia akan diberi pakaian dengan pakaian yang dia pakai ketika matinya, maksudnya amal. Manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal ketika dia mati. Dan inilah yang dimaksud oleh banyak ayat dalam Al-Quran tentang pakaian. Mana pakaian adalah amal. Contohnya, walibasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Yang dimaksud pakaian takwa di sini amal. Surah Al-Muddathir ayat yang keempat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang berselimut, bangkit kamu dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besar-besarkan, agung-agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Yang dimaksud wa thiyabaka fatahhir bukan nyuruh nyuci pakaian, sesehan ta baju teh ulah kucol gitu, bukan itu. Tapi yang dimaksud wa thiyabaka fatahhir banyak makna. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan wa qalbuka fatahhir minasyirik wal kufur wal bid'ah wal ma'asi.
Hatimu tuh sucikan dari syirik, dari kufur, dari kebidahan dan dari apa? Dari kemaksiatan. Menurut yang lain, wa amalaka fa aslih, amalmu solehkan. Jadi yang dimaksud dengan pakaian di sini adalah amal. Ini didukung oleh hadis lain. Contohnya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Diterima dari Jabir radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi ketika dia hidupnya, ketika dia mati di akhir kehidupannya. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam. Makna jangan kamu mati kecuali mati di atas Islam artinya adalah hiduplah kamu selama hidupmu di atas Islam. Karena siapa orang yang hidup di atas Islam, matinya akan di atas Islam. Dan siapa yang mati di atas Islam, dia kelak akan dibangkitkan sebagai seorang muslim. Jangan berharap kalau selama hidupnya menerapkan konsep hidup orang kafir. Tak ada bedanya antara dia dengan orang kafir dalam hal mengejar cita-cita dunia. Orang kafir yang dikejar itu harta, jabatan, pangkat, dan seterusnya. Kita juga begitu. Apa bedanya kita dengan mereka? Menerapkan konsep hidup orang kafir, orang barat. Orang yang tidak kenal agama, orang ateis. Yang dikejar dunia, akhirat dilalaikan. Padahal status kita muslim. Jangan sampai seperti itu. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi." Siapa orang yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu itu pula. Dan siapa orang yang mati di atas sesuatu, dia kelak akan dibangkitkan di atas sesuatu itu pula. Kalau selama hidup kita Islam, kita akan mati di atas Islam. Kalau mati di atas Islam, kelak dibangkitkan pada hari kiamat di atas Islam pula. Makanya berkata Nabi SAW, ketika ada seorang yang sedang talbiyah, sedang ihram, sedang wukuf di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Masih dalam keadaan ihram, pakai pakaian ihram di sana. Dia naik unta, lalu terjatuh dari untanya dan terinjak oleh untanya dan mati. Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, "Igsiluha bima'in wasidrin wa kaffinuhu bi thawbayhi wa la tumissuhu bitib wa la tukhammiru ra'sa fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan." Mandikan dia dengan air dan sidr. Sidr itu daun bidara. Kafani dia dengan 2 helai kain ihram yang sedang dipakainya. Jangan kalian kesemprotkan atau oleskan parfum. Karena ketika ihram nggak boleh. Salah satu larangan ihram memakai parfum, nggak boleh. Jangan kalian tutupi kepalanya. Ini juga termasuk larangan ihram. Ketika ihram tidak boleh menutupi kepala yang langsung nempel di kepala. Nggak boleh pakai kopiah kayak gini, nggak boleh pakai sorban. Nggak boleh menyimpan sapu tangan ataupun tisu di atas kepala untuk menutupi dari panas yang langsung nempel di kepala, nggak boleh. Nggak boleh juga kain ihram ditutupkan ke kepala. Ketika panas, panas, botak dehnya. Akhirnya ditutupan, nggak boleh. Adapun yang menutupi kepala yang tidak nempel langsung dibolehkan. Seperti pakai payung. Tidak nempel kan? Boleh. Di bawah tenda. Boleh. Di bawah pohon, di bawah bangunan, di bawah mobil. Boleh. Maksud di bawah mobil, di dalam mobilnya bukan di kolongnya. Karena tidak nempel. Jadi ketika orang sedang ihram mati, kata beliau, mandikan, jangan pakai sabun.
Jangan pakai yang sabun berparfum. Jangan pakai wangi-wangian. Pakai saja pakaian ihramnya untuk kafan. Dan jangan tutup kepala, tutup mukanya, jangan. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia kelak akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Begitu bangun, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Begitu tuh. Itu kalau orang mati dalam keadaan apa? Ihram. Walhasil yang dimaksud dengan ucapan Rasul SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa orang akan diberi pakaian sesuai dengan pakaian ketika dia mati. Mana yang ketiga ini adalah amal. Akan dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan amal ketika dia mati, ya. Lalu setelah manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, nanti mereka diberi pakaian. Sebagaimana penjelasan para ulama tentang hal ini. Dzakarna fi ma sabaq anna Allah yahsyarul ibad yaumal qiyamah huffatan uratan ghurala. Kama sahhat bidzalikal ahadits, thumma yuksal ibad fas-salihun yuksawna thiyabal karimah wa talihun yusarbaluna bisarabil khatiran wa durul jarab wa nahwaha minal malabisil munkarah al-fadhi'ah. Telah kita terangkan bahwa Allah mengumpulkan hamba dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak bersendal, dalam keadaan tak berkhitan, sebagaimana banyak hadis sahih tentang hal itu. Setelah itu manusia diberi pakaian. Adapun orang-orang soleh diberi pakaian yang mulia sesuai dengan kesolehan mereka. Adapun orang durhaka akan diberikan pakaian dari ter, khatiran. Ter itu adalah cairan logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Panas. Dan duru al-jarab. Duru itu zira, pakaian dalam, pakaian yang biasa dipakai di dalam rumah. Tapi dari jarab, dari kuman-kuman, dari bakteri-bakteri. Dan banyak lagi pakaian-pakaian busuk yang mengerikan sesuai dengan busuknya amal mereka ketika di dunia. Orang yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Nabi SAW, inna awalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahim al-Khalil alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamatlah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa akhrajal Baihaqi min tariq Ibni Abbas nahwa hadits al-bab wa zad wa awwalu may yuksa minal jannah Ibrahim. Yuksa hillata minal jannah wa yu'ta bi kursi fayutrahu ala yaminil aras thumma yu'ta bi fa uksa hillatan minal jannah la yaqumu lahal bashar. Kata Imam Ibnu Hajar, Imam Al-Baihaqi mengeluarkan suatu hadis dari Ibnu Abbas yang sesuai dengan hadis tadi, tapi ada tambahan. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali diberi pakaian di surga adalah Ibrahim. Dia dipakaikan perhiasan dari surga, diberi kursi, dan kursinya itu lalu ditempatkan di sebelah kanan arsy Allah Azza wa Jalla. Kemudian aku pun didatangkan. Jadi orang kedua yang diberi pakaian di surga adalah Rasulullah SAW. Aku pun diberi pakaian perhiasan surga yang tidak pernah ada seorang pun yang diberikan perhiasan seperti itu. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dinukil Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari yang menunjukkan bahwa orang yang pertama kali diberi pakaian dari kalangan manusia adalah
Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diberikan pakaian barulah diproses hisab.